sama si Yesi, berarti itu juga ditengok sama si Mbak Agam kan? Nge-freeze aku di situ, nge-freeze sejelas itu. Jangan-jangan ini sosok yang ditengok sama si Rama kemarin juga nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa per selanjutnya. Mantap. Nah, jadi kisah kali ini tuh nggak cuman soal cerita horor aja ya, tapi juga tentang perjuangan Wawa kita yang memang lagi mengandung anak pertama dan harus menghadapi banyak sekali masalah, Wak. Mulai dari masalah finansial sampai masalah rumah tangga yang bikin dia nih banyak pikiran. Tanpa disangka beban pikiran yang semakin numpuk itu justru bikin Wawa sama keluarganya didekati sama makhluk-makhluk tidak kasat mata. Dan bermula dari sinilah Wawa sama keluarganya mulai diganggu sama sosok-sosok penunggu rumah. Mulai dari dengar suara-suara yang misterius, dinampakin sosok yang wujudnya seram kali, sampai janinnya Wawa juga ikut diincar sama sosok-sosok tadi, Wak. Penasaran kan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, wajar guys, yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Yesi dari Jawa Barat. Halo Teh Yesi. Nah, jadi kisah ini dialami sama Yesi dan keluarganya di tahun 2010 lalu. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau membahas sedikit tentang latar belakang keluarganya Yesi ini dulu, Wak, ya. Jadi, Yesi ini tinggal sama suaminya, Wak, yang namanya Aan di sebuah desa yang ada di Jawa Barat. Nah, Aan ini bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya nggak terlalu besar katanya. Sementara Yesi ya udah dia cuma jadi ibu rumah tangga aja, karena waktu itu pun Yesi udah hamil, Wak, anak pertama, makanya dia nggak kerja waktu itu kan. Nah, pada saat itu Yesi sama suaminya ini hidup pas-pasan, Wak. Mereka nempatin rumah yang nggak terlalu besar, tapi mereka hidupnya bahagia gitu. Sampailah pada suatu hari pas kehamilannya Yesi memasuki usia 6 bulan, si Aan suaminya ini diminta pindah tugas ke luar kota sama perusahaannya dan diwajibkan untuk tinggal di mes selama di sana. Jadi mau nggak mau Yesi pun juga nggak bisa ikut pindah ke sana juga, Wak, karena kan dia lagi hamil dan nggak dibolehin juga gitu loh buat keluarga. Nah, karena Yesi takut kalau ditinggal sendirian di rumah mereka ini, Yesi izinlah sama suaminya, "Akang, boleh nggak kalau misalnya aku selama Akang pergi aku nginap di rumah orang tua aku aja. Aku takut sendirian di rumah, Kang," katanya. Kata si Aan, "Boleh lah sayang, aku juga malah tenang kalau kamu ada di sana, ada yang ngejagain kamu gitu. Tapi nanti kamu sering-sering pulang ya, Kang ya." Kata, "Iya sayang, udah kamu tenang aja. Nanti seminggu sekali aku pasti pulang kok. Janji ya sayangnya." "Iya sayang, janji," kata dia kayak gitu kan. Nah, besoknya pas Aan udah berangkat keluar kota ini, Yesi langsung nginap di rumah orang tuanya yang memang ada di desa lain. Di rumah orang tua itu, Yesi ini tinggal sama bapak ibunya namanya Pak Ahmad dan Bu Yayu, terus sama 5 adiknya yang juga masih sekolah waktu itu. Ada Revi kelas 3 SMK, terus ada Nanang kelas 2 SMP, ada Dion 3 SD, Randy TK, sama Rama adik bungsunya masih 3 tahun waktu itu. Nah, tinggal itu berarti sama Yesi 5 adik
Yesi sama 2 anaknya ber-7 lah tinggal, ber-8 lah tinggal di sana ya kan. Tapi sayangnya beberapa minggu nginap di rumah orang tuanya, Pak Ahmad sama Bu Yayu ini, orang tuanya Yesi, lagi dihadapkan sama masalah finansial, Wak, yang mengharuskan mereka menggadaikan rumah mereka ini untuk bayar hutang. Akhirnya waktu itu Pak Ahmad pun ngajaklah keluarganya untuk mencari kontrakan yang bisa ditinggali sementara waktu. Sebenarnya, Wak, waktu itu Yesi itu sempat nawarin, udah lama Pak tinggal aja di rumah aku, kan dia ada rumah kan sama si Aan kan. Di situ bapaknya nolak, nggak usah nak, rumah kamu kan juga nggak terlalu besar kan, nggak cukup kalau untuk ditempati 8 orang, kasihan pula nanti adik-adik kok tidur dempet-dempetan, kata dia. Jadinya ya udah Pak Ahmad pun tetap nyari kontrakan yang lumayan lebih luas lah gitu. Nah waktu lagi nyari kontrakan ini, ada satu kerabat dekatnya Pak Ahmad namanya Mang Udin yang memang simpati sama keluarga aku, simpati sama kondisi keluarga Pak Ahmad ini kan. Mang Udin nawarin lah, Pak Ahmad, kamu mau nggak tinggal di rumah baruku? Aku tuh kemarin baru habis beli sawah di desa sebelah. Nah di tengah-tengah sawah itu ada rumahnya, Mat. Sama yang jual katanya rumah itu udah include pembelian sawah. Lumayan besar kok rumahnya, Mat. Daripada kosong ya kan, aku juga udah ada rumah, kok tempatin dulu aja lah itu sampai kamu bisa nembus lagi rumahmu. Udah nggak usah bayar, tenang aja, udah gratis kok sama aku, kok kan kawan aku, kata si Mang Udin ini. Baik Mang Udin, Wak. Nah awalnya Pak Ahmad tuh sempat ngerasa nggak enak sama kawannya kan, tapi karena terus-terusan dipaksa sama Mang Udin biar ada yang ngerawat juga rumah itu ya kan, ditambah Pak Ahmad ini juga lagi kesulitan kali nyari rumah kontrakan yang ukurannya luas dan harganya yang murah, ini dapat gratis pula ya kan dari kawannya. Alhasil Pak Ahmad sama keluarganya termasuk Wawa pun mau menerima tawaran itu. Besoknya mereka pun langsung cek dulu rumahnya dan beberapa waktu kemudian pindahlah ke rumah yang ada di tengah sawah ini. Nah pas nyampe di rumah tuh Wawa udah ngeliat rumahnya Mang Udin ini memang luas sekali. Nah dia bangunannya itu memang bangunan lama, bangunan peninggalan Belanda lah kayak gitu, tapi masih kelihatan kokoh, bersih, terawat. Nah di sebelah kanan kiri rumahnya ini ya ada persawahan ya kan, terus belakang rumah itu ada kolam ikan dan ada beberapa pohon palem. Sementara di bagian depan rumah ini ada jalan setapak yang memang biasanya dipakai warga sekitar untuk jalan pintas kalau mau pergi ke desa sebelah. Nah di sana cuman ada satu rumah itu aja lah, Wak. Rumah itu aja memang tutelan di tengah sawah, nggak jauh kali dari tetangga sekitar. Jadi suasananya tuh juga agak sunyi gitu, Nat. Tapi udahlah kan, ini udah jadi rumah kami sekarang untuk sementara waktu sampai akhirnya kami bisa nembus rumah yang udah digadai itu. Tinggallah di situ. 2 minggu pertama tinggal di rumah itu, Wak, hidup Yesi dan keluarganya masih aman-aman aja. Hidup Yesi apalagi, Aan juga awalnya masih rutin tuh pulang seminggu sekali untuk nengokin istrinya yang lagi hamil tua ini kan. Tapi pelan-pelan sikapnya Aan ini berubah, Wak. Dari yang perhatian udah mulai jaga jarak. Dari yang pulang tiap minggu udah jadi 2 minggu sekali, Nat. Lama-lama sebulan sekali, sampai makin jarang pulang. Alasannya itu juga selalu sama kalau setiap kali tanya, capek bolak-balik yang kata dia kayak gitu. Padahal waktu Yesi coba tanya ke teman kerjanya Aan, katanya nggak ada lembur, nggak ada kerjaan tambahan, nggak ada kerjaan weekend gitu. Dan bukan cuma jarang pulang aja, Wak, ya, kiriman uang bulanan aku juga Nadia ya makin dikit. Bahkan pernah Yesi itu cuma dikasih 10.000 sebulan, Wak. Itu zaman 2010, 10.000 tuh paling cuma dapat sekilo 2 kilo berasnya. Cuma dapat segitu 10.000. Mulai overthinking lah Yesi di situ kan, Wak, dan merasa ya makin ditelantarkan, makin ditinggalkan sama suaminya. Apalagi kehamilan pertama dia butuh ditemani kali. Nah di sisi lain pula kondisi ekonomi keluarganya Yesi, Pak Ahmad sama Bu Yayu ini juga lagi terpuruk-terpuruknya kan, Wak. Mereka baru aja ngegadai rumah, ini juga numpang rumah orang, dan waktu itu juga orang tuanya jadi kerja serabutan. Adik-adik aku dia sampai kesulitan makan, bahkan pernah tuh, ini sedih juga, Wak, adiknya nyuri singkong gara lapar, sampai dia bilang sama Yesi, Kak, nanti kalau kita ada duit kita ganti singkong ini ya Kak, itu katanya. Pernah juga Yesi coba pinjam uang ke kerabatnya kan, Wak, bukannya dibantu, dicaci maki aku, dia dihina aku, disalahkan aku, gegara aku nih dianggap jadi beban keluarga aku gitu. Omongan-omongan itulah, Wak, yang makin menghancurkan mentalnya Yesi sampai dia sempat menyesali keputusan menikah muda. Tapi kayak gimana, Nat, semua udah terjadi ya kan, dan Yesi pun terpaksa menjalani kehamilannya itu dalam tekanan batin dan juga rasa bersalah yang menumpuk. Nah pada saat pikiran Yesi ini lagi kacau-kacaunya, tiba-tiba ada ibu-ibu namanya Bu Arum, orang desa situ juga ya, Nadia, yang nanya ke Yesi sama keluarganya. Nanya ke Yesi, Yes, aman kah kalian tinggal di rumah ini, katanya. Aku jawab, aman gimana dulu nih, Bu? Banyak nih masalahku, dalam hati aku gitu kan. Aman gimana dulu nih, Bu? Ada yang aneh-aneh nggak? Kata Bu Arum. Aneh? Nggak ada tuh, Bu. Kenapa emang gitu?
Kemarin nak, waktu aku lewat sini, aku lihat ada nenek-nenek pakai kacamata, terus dia pakai baju kebaya, lagi ngerokok di samping rumah kalian. Aku pikir itu anggota keluarga kalian, tapi waktu aku sapa nenek tuh, "Nek," kayak gitu kan, diam aja dia. Jadi ya udah, aku lanjut lagi jalan. Terus nggak lama tuh aku jalan, aku tengok lagi ke belakang, nenek udah nggak ada nak, kata gitu. Dan nggak cuman itu aja rupanya, Wak. Bu Arum ini juga cerita kalau suaminya Bu Arum pernah ngelihat ada bapak-bapak, dia pakai sorban putih, Wak. Dia lagi duduk di samping rumahnya Yesi juga sambil ngerokok juga. Dan sama kayak nenek-nenek sebelumnya itu, waktu bapak bersorban ini disapa, nggak digubri sama sekali. Terus nggak lama bapak-bapak sorban tuh udah hilang gitu ya tanpa jejak. Suaminya Bu Arum nengok. Dan rupanya apa yang dialami sama Bu Arum sama suaminya ini juga dialami sama petani-petani yang memang sering lewat di sekitar rumahnya si Yesi, Wak. Nggak cuma mereka berdua aja. Mereka sering kali ngelihat ada nenek-nenek sama bapak-bapak bersorban tadi. Sering. Makanya di situ Bu Arum bilang, "Itu bukan keluargamu?" "Enggak, Bu, kami sini cuma belapan, nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, itulah cuman Pak Ahmad sama Bu Yayu, ya mama aku aja," kata gitu. Ya udah, kalau gitu kalian hati-hati ya, banyak-banyakin doa. Kayak rumah ini memang banyak penunggunya lah, nak, enak kata dia kayak gitu. Awalnya aku nggak pikirin ucapan Bu Arum itu, orang mikirin masalah keluarga aku aja udah bikin pening sendiri ya, karena mikirin nggak lebih seram lagi cerita aku, Bu, gitu kan. Ditambah lagi juga selama tinggal di sana, Yesi sama keluarganya tuh nggak pernah ngerasa ada yang pernah ngeganggu gitu, nggak ada, ya aman-aman aja. Ya udahlah, Bu, ya makasih ya, Bu, ya nanti kami banyak-banyak doa gitu, kata si Yesi. Dah, lupain aja tuh sama Yesi. Tapi ternyata tidak lama setelah itu, keluarga Yesi mulai ngalamin kejadian mengerikan di rumah itu. Bahkan Yesi sama adik-adiknya sampai dinampakin sosok-sosok seram yang beda-beda pula wujudnya, Nat. Jadi ini ceritanya, pada suatu malam, Revi, adiknya yang tertua ya, berarti yang SMK itu, waktu 2010 masih SMK, Revi ini lagi goreng telur untuk makan malam. Kebetulan malam itu orang tua aku lagi ada acara di kampung sebelah, Nadia. Makanya si Revi ini bantuin si Yesi untuk masak buat adik-adiknya juga. Dan FYI, dapur di rumah ini, Nat, luas sekali. Di sana juga ada kamar mandi, dan gak jauh dari kamar mandi itu ada sumur yang memang gak ada penutupnya. Nah, posisinya waktu itu si Revi ini masak menghadap ke sumur itu ya. Sementara si Yesi lagi ngurusin adik-adiknya yang masih kecil-kecil itu di ruang tengah. Awalnya Revi nggak ngerasa apa gimana, Wak. Ya udah dimasak goreng itu aja, goreng telur ya kan. Lagi asik-asik goreng, tiba-tiba Revi ngerasa hawa udara di dapur itu mendadak jadi pengap kali. Pengap sepengap-pengap ya katanya. Sampai dia, apa nih kok tiba-tiba pengap gitu kan. Terus nggak lama Revi juga ngerasa macam ada yang lagi berdiri di sebelah kirinya dia, Wak. Revi nengoklah ke belakang kan pakai ekor matanya nih. Dari ekor matanya samar-samar, Wak, Revi ini ngelihat ada sosok hitam tinggi tapi kurus, Wak. Dan sosok itu lagi berdiri di sudut dapur. Jadi macam kayak ngeliatin si Revi itu lagi masak ya kan. Apa tuh? Gitu, merinding si Revi di situ. Tapi Revi juga penasaran, Wak. Akhirnya Revi, nggak iya nih. Dia tengoklah ke belakang langsung. Dan waktu dia nengok ke belakang, Wak, Revi dikejutkan sama sosok bayangan hitam yang tadi betulan ada di situ. Waktu dia nengok, bayangan ini loncat ngelangkahin dia, senet, masuklah ke sumur yang ada di depannya si Revi itu. What's that? Wujudnya kayak asap pekat gitu. Lari dia ke si sumur, dan anehnya sebelum sempat terdengar suara air atau percikan apapun lah di dalamnya sumur itu, bayangan tuh lenyap seolah-olah pergi gitu aja. Seolah-olah sumur itu bukan tempat dia jatuh, Wak, tapi tempat dia hilang. Dan teriaklah si Revi di situ, hantu, kakak tolong. Sambil dia berlari ke ruang tengah nyamperin kakaknya. Nangis sudah si Revi di situ. Nah, dia bingung lah, ngapa kau gitu. Gak dijawab, kakak ada hantu. Dah, diam-diam, kan ada adik yang lain ya kan. Dah, coba lah ditenangin sama si Yesi. Pas sudah agak mulai tenang nih, barulah si Revi ini cerita, kok ngapa, kata si kakak. Kak, tadi aku tengok ada bayangan hitam, Kak, di dapur, Kak. Takut aku di sana, Kak. Nggak berani lagi aku ngambil telur goreng ya, Kak. Ada hantu tadi. Hantu apa? Tadi ada yang masuk. Udah diceritain semua ya kan. Udah nggak apa-apa, Revi. Salah tengok kok tuh mungkin. Udah lah, biar kakak aja lah yang ngambil telurnya ya. Aku tunggu di sini ya, jaga adik-adik gitu kan. Nah, habis itu aku kuatin diri aku, masuklah aku ke dapur, aku ambil telurnya, dan di sana memang nggak ada apa-apa gitu. Dah, Yesi pun sambil nyiapin makanan sama piring buat makan malam, dibawalah ke depan, nyuruh adik-adiknya makan bareng di ruang tengah itu. Dah nih, makan tuh, Nat. Set si Revi dia mau aku udah aku baca doa aja deh gitu. Nah, pas lagi makan ini, si Yesi notice kalau Randy, adiknya yang masih TK waktu itu ya, dari tadi cuman diam aja sambil ngedongak ke arah ventilasi atas jendela ruang tengah. Jadi di dekat ruang tengah mereka ada jendela, dia nengok ke ventilasi jendelanya, dia kayak
gitu, Wak. Matanya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, macam lagi ngeliat sesuatu yang gerak-gerak di atas jendela itu kan. Aku senggol adik, nengok apa gitu. Nah di situ Randy bilang apa, Wak? Kak, ada tangan Kak, lagi jalan-jalan di atas jendela. Potongan tangan Kak, tangannya berdarah-darah. Terus hilang tangannya Kak. Tangan, jadi masih potong tangan aja ditengok. Gitu, astagfirullahaladzim. Heboh lah adik-adik aku di situ kan. Kak, kenapa? Revi yang tadi lihat bayangan hitam di dapur, pucat dia langsung. Suasana makan yang tadinya biasa aja mendadak. Kak, kenapa? Jadi udah agak tegang tuh. Aku sendiri pun merinding Nadia. Tapi mau gimana? Aku tetap paksa tenang. Aku berdiri pura-pura ngecek ke arah jendela sama ventilasi itu. Padahal jantung aku juga deg-degan tuh. Ada jangan kau nampain tangan kau ya Nadia. Setan gitu kan. Pergilah ke sana, nggak ada apa-apa Nadia. Nah, kok nggak ada apa-apa, balik lagi. Nggak ada apa-apa dek, mungkin cuma bayangan atau memang adek lagi ngantuk aja. Udah nggak ada apa-apa, kakak udah tengok kok. Walaupun nggak ada yang betul-betul percaya waktu itu, aku yakin kali mereka akhirnya milih diam dan nerusin makan dengan suasana yang memang udah nggak senormal tadi. Nadia masing-masing udah pasti sibuk sama pikirannya sendiri tuh. Nah, untuk menghilangkan rasa takut, abis makan Yesi ngajak adik-adiknya nonton TV dulu sama-sama di ruang tengah ya kan, sambil nunggu orang tuanya balik. Pak Ahmad sama Bu Yayu belum pulang tuh. Sampailah sekitar jam 9 malam, Yesi sama adik-adiknya akhirnya dengar ada suara langkah kaki yang ngedeketin rumah. Heboh lah adik-adik, ih bapak pulang, mama pulang gitu kan. Pergilah ini langsung si Dion yang langsung lari ke depan untuk ngebukain pintu. Tapi pas pintu kebuka, nggak ada orang sama sekali, nggak ada. Ditengok ke kanan kiri nggak ada siapapun. Pucat si Dion kan, dia tutup pintu, lari dia langsung ke aku. Kak, nggak ada orang. Adik-adik yang lain juga ikut ketakutan. Nah, belum reda rasa takut itu, Wak, mereka kembali lagi dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang berkali-kali dari arah depan itu, dari pintu depan. Makin lama makin kencang lah dia. Bangun aku tengok, aku buka horden, diam, dan waktu ditengok ke depan nggak ada orang sama sekali. Makin nggak enak firasat aku, nggak betul ini, diganggu kami malam tuh ya kan. Akhirnya Yesi balik lagi, dia suruh udah dek tenang, nggak apa-apa kok, itu salah, itu binatang tuhnya. Dah yuk kita masuk kamar aja, yuk tidur yuk. Dan antara adiknya ke kamar, ditemenin sama si Dion, mereka tidur. Si Yesi keluar lagi sama si Revi, tetap stay nunggu di ruang tengah, nunggu orang tuanya balik sambil baca-baca doa. Dek, baca doa, nggak betul ini gitu kan. Untungnya waktu mama bapaknya Yesi betulan pulang, Wak, udah nggak ada lagi kejadian yang aneh. Itulah terakhir waktu diketok-ketok pintu itu. Cuman waktu orang tuanya balik, Yesi belum berani cerita, Wak, ke orang tuanya. Jadi waktu mereka pulang, Yesi juga udah langsung tidur. Tapi ternyata gangguannya belum selesai sampai di situ aja, Wak. Malamnya nih sekitar jam 2 malam, si Rama yang adik bontotnya si Yesi yang masih kecil itu, masih 3 tahun, tiba-tiba kebangun. Terus dia nangis dia sekencang-kencangnya ya kan, sambil juga teriak-teriak sampai serak suara si kawan itu. Padahal sebelum-sebelumnya Rama nggak pernah kayak gitu. Bahkan itu mungkin kali pertama aku nengok dia nangis sehisteris gitu. Ditenangin lah kan, anak kenapa? Terus digendong-gendong masih menangis. Baru berhenti jam 2 malam. Ditanyakan adik kenapa? Dia diam dia. Biasanya anak sekecil apa ada ini pergi gimana lah kan, nggak diam dia nggak cerita apa-apa, dia milih lanjut tidur lagi. Dan kejadiannya si Rama ini berulang setiap hari. Nadia, Rama selalu kebangun setiap jam 2 malam, terus dia nangis histeris, teriak-teriak sampai seserak itu suaranya, macam kayak ngeliat sesuatu yang nggak betul gitu kan. Tapi setiap kali dia berhenti nangis, dia juga nggak pernah mau cerita dia lihat apa gitu. Besoknya pun kalau ditanya dia nggak mau cerita, diam aja dia. Disitulah baru Yesi cerita ke mama bapaknya, "Apa, kayaknya dia nggak beres lah sama rumah nih. Kemarin tuh waktu kalian pergi acara kampung di sebelah, aku sama adik-adik digangguin, Mak. Revi lihat bayangan hitam, Randy nengok sepotong tangan kata di ventilasi jendela. Kami semua, Mak, berenam diganggu sama suara ketukan pintu. Dicek keluar nggak ada orang. Kenapa ya, Mak, Pak? Apa mungkin gara-gara kita belum ngadain doa bersama ya, Pak, waktu pindahan? Memang belum, Nadia, keskip sama kami." Nyautlah bapaknya, "Loh, kok kamu baru cerita sekarang, Kak? Yaudahlah besok bapak panggilinlah teman papa buat meriksa rumah ini sekaligus bacain doa gitu." Dah, besok malamnya Pak Ahmad manggil kawannya namanya si Pak Agam, kawan yang tadi tuh. Pak Agam ini memang kayak peka kayak gitulah, Wak. Waktu datang Pak Agam periksa lah itu isi rumah, termasuk meriksa kondisinya Rama yang nangis-nangis jam 2 malam tuh. Pak Rama baca-baca doa buat Rama, dia keliling rumah juga sambil baca-baca zikir. Terus habis itu Pak Agam duduk ngobrol di ruang tamu sama Yesi. Pak Ahmad sama Bu Yayu masih nungguin Rama, Wak, di kamar. Cuma sama Yesi aja berdua. Nah, waktu itu Pak Agam ini nggak ngomong banyak, dia cuman bilang,
Kalau kalian masih lama tinggal di sini, tolong jangan sampai pikiran kalian kosong. Harus banyak-banyakin zikir teh. Di rumah ini memang banyak kali penunggunya, kata si Pak Agam kayak gitu. Nah, nggak lama setelah Pak Agam ngomong ini, entah kenapa aku tiba-tiba ngerasa hawa udara di ruang tamu tuh Nadia panas, pengap kali, pengap. Terus juga di saat yang bersamaan, Yesi nengok raut wajah sama gesturnya Pak Agam ini berubah macam gelisah, macam ngelihat sesuatu yang berpindah-pindah di sudut dinding. Si Revi kemarin, Revi si Dion, si siapa kan adiknya Randy. Yesi juga merhatiin lah akhirnya arah sorot matanya Pak Agam kan. Dan tepat saat Pak Agam memandang ke arah dinding ruang tamu dan aku nengok juga ke sana Nadia. Disitulah samar-samar si Yesi ini ngelihat ada sosok kepala botak, tangannya cuma satu, tangannya cuma sebelah, dan tangan itu lebih panjang dari kakinya. Ada di situ sosok itu merangkak di dinding Nadia, terus dia loncat ke lemari, dia loncat ke kursi, dia loncat lagi ke langit-langit rumah, gitu. Lemari, kursi, atas. Kayak gitu berpindah-pindah. Itu yang ditengok si Yesi, berarti itu juga ditengok sama si Pak Agam kan? Nge-freeze aku di situ. Nge-freeze sejelas itu. Jangan-jangan ini sosok yang ditengok sama si Rama kemarin juga nih. Soalnya kan dia berpindah-pindah kan. Cuman kemarin Rama nengok tangan. Ini aku nengok wujudnya setengah tangan dia. Sama badannya. Rama kan juga nengok kemarin. Gini-gini kan. Kayak gitu dia. Itu yang aku tengok. Astagfirullahaladzim. Di situ asli aku udah mau teriak sekuat-kuatnya, tapi nggak keluar suara tuh. Dan seolah tahu apa yang terjadi, Pak Agam langsung ditepuk pundaknya si Yesi. Terus dia bilang, baca-baca zikir ya, baca-baca zikir teh. Sosok ini nggak jahat kok. Dia cuma penasaran aja gegara tahu teteh lagi hamil. Sama mungkin dia marah gegara saya ada di sini katanya. Nah, Pak Agam pun minta lah Yesi, udah kamu tutup mata kamu, baca zikir. Nah, udah aku ikutin itu Nat. Nggak lama setelah itu, baru badan aku bisa digerakin, dah hilang sosok tuh. Nah, setelah rumahnya si Yesi ini didoain sama Pak Agam, Yesi sama keluarganya udah nggak dapat gangguan ekstrim lagi. Udah nggak ada Nadia, paling cuma ketok-ketok pintu aja kayak gitu, tapi udah nggak pernah ditampakin lagi sampai beberapa waktu ke depan. Tapi ternyata yang mereka alami kemarin itu tuh baru permulaan aja. Karena di hari aku melahirkan Nadia, disitulah puncak kejadian itu terjadi. Masuk. Jadi waktu Yesi ini mau lahiran, Pak Ahmad manggil bidan ke rumah. Tapi entah kenapa waktu itu Pak Ahmad ini tiba-tiba punya feeling gak enak, macam ngerasa ada energi buruk gitulah di sekitar rumahnya. Udah gak enak perasaan bapak waktu itu Nadia. Jadi Pak Ahmad ini gak cuma manggil bidan aja, dia panggil Paraji juga, dukun beranak yang memang paham soal persalinan dengan hal-hal yang kayak gitulah. Nah, pas bidan sama Paraji ini udah datang, persalinan Yesi pun dimulai sebelum maghrib. Nah, awalnya Nat, untuk persiapan lahiran ini masih lancar-lancar aja tuh. Si Bu bidan dibantu sama Paraji udah di posisi masing-masing ya kan. Sementara Pak Ahmad sama Bu Yayu ikut nemenin juga di kamar. Tapi tiba-tiba di tengah proses lahiran itu, udah mau mulai, Yesi samar-samar ngelihat ekspresi bapaknya macam khawatir kali, dia jalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Begitu juga sama Bu Yayu, ya kan mamanya. Nah, di saat yang sama si Bu bidan sama Paraji ini kelihatan kayak gelisah gitu, macam kayak buru-buru kali gitu loh waktu ngebantu proses lahiran tuh. Soalnya pengen cepat-cepat bayinya tuh dilahirkan, dikeluarkan gitu. Kayak panik semua, nggak ada kayak enjoy-enjoynya nggak ada. Sampai jam 9 malam bayi itu juga nggak keluar Nat. Makin panik si bapak di situ kan, dia pun memutuskan buat manggil Waina. Waina ini sepupunya mamaku Nadia. Dia ngerti juga yang kayak gini. Datanglah Waina. Nah, pas Waina datang, ekspresi langsung tegang Dia nggak ngomong apa-apa Nadia, tapi dia langsung nyamperin si Yesi yang memang masih mengejan di dalam kamar itu. Dan habis itu Waina genggam tangannya Yesi, dia mulai baca jampe-jampe kan. Makin lama bacaannya makin keras, entah apa lah disebut sama dia, dan pegangan tangannya juga makin erat. Bahkan Waina ini juga sampai berkeringat, macam memang lagi nahan sesuatu yang berat gitu di tangannya sih Yesi. Terus nggak lama, sekitar jam 11 malam, 2 jam kemudian nih Nat ya, keluarlah anak aku, bayinya Yesi lahir. Selamat untuk Nadia, laki-laki. Cuman di sini semua orang masih tetap tegang Nat. Bahkan Paraji itu sampai bilang ke bapak aku, cepat kau kubur Ari-Ari ini ke belakang rumah. Sekarang, kubur sekarang katanya gitu. Pak Raji langsung nyodorin Ari-Ari, bapak aku langsung berlari lah itu ke belakang, digali tanah, langsung lah dikuburin Ari-Ari. Sementara Waina sama Bu Yayu masih di sampingnya Yesi, nuntun Yesi istighfar. Dan di saat yang sama Bu bidan ini ya langsung beres-beresin barangnya. Cepet-cepet dia pengen pamit pulang gitu. Di sini Yesi masih nggak paham, ngapa kok semua orang kelihatan panik ini, kelihatan takut. Anakku keluar nggak ada yang senyum, nah dia pada panik semua. Tapi udah nggak lama Yesi dikasih air minum, tenang dan istirahat.
Lahirlah anak aku, barulah semuanya pada bubar. Waktu itu aku juga nggak diceritain kenapa-napa, udah kamu tenang aja, anak kamu sehat, istirahat kayak gitu. Nggak diceritain aku di sana. Di sini aku juga masih nggak paham ngapa semua orang panik, ketakutan kali kayak gitu ya kan. Tapi yang jelas sejak saat itu, sejak anak aku lahir sampai beberapa hari ke depan, Nadia, mama bapak aku lebih protektif sama aku, nggak kayak biasanya. Aku mau kemana-mana harus selalu ditemani, bayi aku juga harus selalu dijaga. Bahkan aku mau ke kamar mandi aja nih, tetap harus ada yang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Nggak boleh aku sendirian. Si An kayak gimana? Nanti aku ceritain. Nggak ada si An, nggak balik si An. Dah, terus entah kenapa selama beberapa hari pasca lahiran ini, Wak, Yes ini sering ngerasa badannya panas, terus kepalanya jadi kerasa berat, terus dia nih suka kayak teriak-teriak nggak jelas gitu loh. Yang kalau dilihat dari POV orang lain, Yes ini macam kerasukan. Dan menjelang syukuran 7 harian bayinya si Yesi, Wak, Yesi baru notice kalau di paha sebelah kanan aku, Nadia, ada macam luka cakar gitu loh, luka cakar 3 jari. Baru ngeh dia menjelang hari ke-7 udah macam berbiru keunguan gitu. Aku nggak tahu itu gara-gara apa, Nadia. Cuma di situ setelah aku nengok luka ini baru aku ingat, oh ya, ini harus kutanya ini aku ada luka selama 7 hari setelah aku melahirkan. Aku nggak kenapa-napa, ini pasti ada hubungannya waktu aku melahirkan. Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku lagi melahirkan, ya kan? Waktu acara syukuran akhirnya Yesi mintalah orang tuanya jujur sama dia. Ngapa Pak? Ada apa? Ada masalah waktu aku lahiran gitu kan. Nah disitulah bapakku cerita, nak, sebenarnya waktu kau lahiran kemarin ada banyak kali sosok yang ngincar kau sama bayimu. Kata Uwa Ina, sosok-sosok itu udah ngincar kau dari lama, nak. Dari awal kita pindah ke sini kan kau udah hamil kan, dan sampai sekarang pun masih ada yang ngikutin kau. Makanya kami selalu ngejaga kau kemana, sampai ke kamar mandi juga kami jagain. Nah Pak Ahmad juga cerita kalau dari POV orang-orang yang ikut ngebantu lahirin si Yesi nih, nah ini nih, mereka semua lihat waktu Yesi lahiran, wah, ada banyak kali sosok dengan wujud yang macam-macam yang berkerumun di luar jendela kamar. Itu banyak yang lihat, Pak Raji nengok, mama aku yang setumpul itu nengok, Nat. Dan sosok itu wajahnya juga macam-macam. Ada yang rusak, ada yang bertanduk, ada yang matanya merah nyala, kukunya tajam, runcing-runcing. Bahkan ada juga sosok kepala botak yang tangannya cuma sebelah. Yang kemarin aku tengok sama si Yesi itu, ditengok sama mamaku, ada, nak, dia botak, nak, tangannya sebelah kayak gitu. Padahal itu aku nggak pernah bilang sama mamaku, Nat. Ada semua di studio berdesak-desak mau masuk dari luar jendela tuh, cuma nerobos masuk ke dalam, nak. Dan kata Waina, sosok-sosok ini banyak juga maksudnya. Ada yang ngincar bayinya Yesi, ada yang ngincar Yesi, bahkan ada juga yang ngincar ari-arinya si Yesi. Makanya para Haji langsung nyuruh Pak Ahmad, kuburin cepat-cepat, kubur cepat-cepat, kayak gitu kan. Ada yang ngincar itu juga. Itulah kenapa suasana pas Yesi melahirkan itu kerasa tegang kali, Wak. Meski Waina ini udah bacain doa, mama bapak juga udah bacain doa, ada beberapa sosok yang masih terus ngegangguin Yesi. Salah satunya si kepala botak itu, kepala botak yang pernah dilihat sama si Yesi itu. Rupanya sosok ini juga lah yang udah nyakar paha kanan aku, Nadia. Waina bilang dari awal rumah ini memang udah banyak penunggunya. Rumah ini udah kosong lama, 12 tahun loh kosongnya. Tapi aslinya mereka semua tuh nggak jahat, Pak Bu. Nggak, mereka mulai gangguin kalian ya gara-gara Yesi lagi banyak pikiran. Sering kosong pikiran Yesi ini aku lihat. Nah, itulah yang undang makhluk tuh jadi datang ke sini, jadi pengen mau apa, ngincar kau, ngincar bayimu juga gitu. Nah denger itu, nah ini setelah si Yesi, Wak, dia memang ngerasa sejak ada masalah sama lakinya itu, sama si Aan, pikirannya betul-betul kacau kali. Apalagi waktu si Yesi lahiran, Wak, Aan memang sempat pulang ngejenguk bayinya, tapi cuman bentar, nah, bentar aja. Abis itu dia pergi aja, nggak pamit. Dan sejak saat itu si Aan ini nggak pernah lagi ngasih kabar. Ditambah lagi juga sebelum melahirkan, Yes ini kan juga sering dengar omongan-omongan kerabatnya yang nyakitin hati dia kali kan, Wak. Makanya Yes ini jadi sering overthinking, jadi sering ngelamun, dan juga kadang-kadang nangis sendirian. Padahal Pak Agam, si orang pintar kawannya bapak yang pertama kali itu, pernah kan ngingatin Yesi, jangan sampai pikiran kosong ya, nak, selama masih tinggal di rumah ini. Tapi macam mana, Nadia? Aku nggak bisa lah ngendaliin pikiran aku sendiri ya kan. Apalagi aku juga lagi hamil, yang otomatis juga perasaan aku lagi sensitif-sensitifnya. Nah disitulah Wak Yes ini baru percaya kalau ternyata pikiran kosong memang bisa mengundang makhluk itu datang, wah. Ya jangan kosong pikiran kalian. Dan untungnya setelah setelah diadakan acara syukuran untuk bayinya Yesi, sekaligus juga acara doa-doa di rumahnya Yesi ini, Wak, gangguan-gangguan itu pun pelan-pelan hilang. Walaupun memang nggak sepenuhnya ya Nadia, tapi ya udahlah, hilang lah. Tapi di situ perasaan Yesi masih belum lega, Wak, karena setelah kejadian itu hubungan Yesi sama si Aan ya makin merenggang, makin nggak jelas, sampailah di satu titik Aan betul-betul nggak pernah pulang. Dia nggak pernah kasih nafkah apalagi sama aku, sama anak aku. Akhirnya
Habis kondisiku pulih Aan, cari kerja, aku nabung biar aku bisa tebus rumah mama bapakku lagi. Aku nggak butuh lagi Aan. Parah loh. Ya betul, setelah kondisinya si Yesi membaik, Yesi betulan ngelamar kerja dan alhamdulillahnya dia diterima di sebuah perusahaan otomotif yang gajinya lumayan mantap Nadia. Dan dalam waktu beberapa bulan saja Yesi bisa mengumpulkan banyak uang untuk nebus rumah orang tuanya lagi. Mereka pun pindah dari rumah berhantu di tengah sawah ini. Terus nggak lama Yesi ngajuin gugatan cerai ke si AA. Dan kabar terbarunya sekarang Yesi sudah menemukan pasangan pengganti yang jauh lebih pengertian lagi Nadia, laki aku sekarang. Tanggung jawab kali kata si Yesi, sama keluarganya Yesi juga dia perhatian gitu Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Yesi dan juga keluarganya. Astagfirullah, ibaratnya nih Wak ya udah jatuh masih ketimpa tangga pula Yesi kan. Yesi itu kan nggak cuma lagi ngalamin masalah rumah tangga yang berat aja kan, tapi juga masih harus dapat gangguan dari hantu-hantu ini. Memang ya Wak ya, kadang kejadian-kejadian mistis ini datang bukan karena kita ngelanggar pantangan atau berbuat onar atau macam-macam, tapi juga gara-gara itu tadi pikiran kosong, banyak beban, itu ternyata bisa ngundang sosok-sosok dari sana-sana untuk datang ngegangguin kita. Tapi alhamdulillahnya sekarang Yesi sudah jauh lebih tenang, dia lebih bahagia dengan rumah tangga yang baru dan juga sudah tidak diganggu lagi sama sosok-sosok penunggu rumah. Aku juga sempat takut Nadia, setelah nengok kayak gitu nanti aku bisa nengok yang lain nggak ya gitu kan, biasanya kayak gitu kan, pernah ditengok sekali nanti bisa makin tajam. Untungnya setelah lewat rumah itu udah nggak pernah lagi nengok-nengok. Kalian sendiri pernah nggak ngalamin pengalaman yang mirip mungkin sama si Yesi? Boleh berbagi di kolom komentar di bawah. Kalau terlalu panjang kirim aja email langsung, apalagi ya kan. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.